warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajian Herdiana dari kelas Administrasi Publik AP21A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori organisasi yang menjadi 3 bagian, yaitu teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern. Yang pertama adalah teori klasik, merupakan teori yang pertama kali muncul sehingga disebut teori tradisional. Asumsi dasar teori klasik, organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan ekonomi atau yang terkait dengan produksi. Ada satu cara terbaik untuk meningkatkan produksi, yaitu melalui studi yang sistematis dan ilmiah. Produksi dapat dimaksimalkan sesuai spesialisasi dan pembagian kerja. Orang dan organisasi bertindak menurut prinsip-prinsip ekonomi rasional. Asumsi tersebut berkembang berdasarkan nilai-nilai yang ada di Eropa Barat, yaitu 1. Pekerja tidak dilihat dengan individu, tetapi lebih sebagai mesin industri yang bisa diganti setiap saat. 2. Keberhasilan organisasi dicapai karena sistem produksi yang berjalan baik. 3. Tenaga ahli dan mesin menjadi kunci keberhasilan produksi. 4. Organisasi diharapkan kerja seperti mesin yang dapat memanfaatkan pekerja, modal, dan mesin dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Teori organisasi klasik sangat mencapai tujuannya tergantung pada desain struktur yang ada. Jika ada persoalan yang berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi, maka diagnosisnya ada pada struktur organisasi. Organisasi dipandang sebagai mesin dan merupakan sistem yang tertutup yang tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Penganut teori klasik beranggapan bahwa menurunnya produktivitas dan kurangnya efektivitas dan efisiensi dalam sebuah organisasi terjadi adalah karena kesalahan atau kekurang sempurnaan struktur. Semua persoalan yang ada pada organisasi bermuara pada anatomi organisasi, yaitu struktur yang kurang efektif dan efisien. Solusinya dengan memperketat dan memperbaiki struktur bisa dilakukan dengan A. Memperketat aturan kerja, B. Mempertegas pembagian kerja, pelimpahan kewenangan, sanksi. C. Memperbaiki struktur gaji, sentralisasi atau desentralisasi. Kelemahan teori ini adalah kurang memperhatikan unsur manusianya, harkat, martabat, dan sebagainya. Manusia dianggap mesin atau alat produksi yang harus bekerja sesuai ketentuan. Tokoh teori organisasi klasik. 1. Adam Smith dengan bukunya The Wealth of Nations. Dalam tulisannya tentang of the division of labor, pembagian kerja merupakan faktor penyebab optimalisasi invensi. 2. F.W. Taylor dengan Time and Motion Studies. Hasil studinya menyatakan bahwa efisiensi pelaksanaan tugas hanya dapat dilakukan dengan spesialisasi dan penyederhanaan kerja. Di samping itu juga perlunya imbalan yang memadai. 3. Max Weber dengan konsep birokrasinya, dia mengemukakan pengelolaan organisasi harus dilakukan dengan kewenangan yang ilegal dan rasional. Salah satu teori yang sangat terkenal yang termasuk dalam kelompok teori organisasi klasik adalah teori birokrasi. Namun pemahaman tentang konsep birokrasi sangat beragam. Ada yang memberi penilaian positif dan ada pula yang memberikan penilaian negatif. Konsep birokrasi telah berkembang bahkan jauh melenceng dari konsep awal yang digagas oleh pencetusnya, yaitu Max Weber. Berbagai konsep birokrasi. Beberapa konsep birokrasi J. M. Savage 1997. 1. Birokrasi. Semua kantor pemerintah, all government office. Birokrasi adalah keseluruhan kantor atau biro yang menjalankan fungsi publik yang dijalankan oleh pemerintah secara permanen, yaitu tidak melihat atau dipengaruhi oleh perubahan kepemimpinan politik. 2. Birokrasi. Semua pegawai pemerintah, all government official. Birokrasi menunjukkan pada semua pegawai negeri publik ofisial dari tingkatan tertinggi hingga terendah yang dipilih maupun yang diangkut. 3. Dari perspektif karakteristik negatif, birokrasi identik dengan segala sesuatu yang menunjuk karakteristik negatif suatu organisasi pemerintah sebagai inefisiensi, kaku, prosedural, berbelit-belit, korup, dan sebagainya. 4. Karakteristik struktural dari Weber, birokrasi Weberian. Birokrasi adalah sebuah bentuk organisasi modern yang dicirikan dengan A. Prinsip pembidangan tugas yang jelas dan diatur dengan aturan hukum. B. Prinsip hierarkis. C. Bekerja berdasarkan dokumen atau arsip. D. Penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi teknik. E.
Manajemen bekerja berdasarkan aturan hukum yang sah dan stabil. Formal. 5. Birokrasi identik dengan administrasi negara. Mark Turner and David Hume. Birokrasi sama dengan AN dengan alasan keterkaitan AN dengan pemerintahan atau negara, keterkaitan dengan hukum, aspek akuntabilitas publik lebih cenderung menitik beratkan pada sektor publik. Birokrasi Weberian. Ciri-ciri birokrasi Weberian. 1. Pembidangan tugas yang jelas berdasarkan aturan atau hukum. Hal ini mencakup pembagian tugas, pendelegasian wewenang, spesialisasi berdasarkan keahlian tertentu. 2. Prinsip hierarki. Jabatan yang lebih rendah di bawah pengawasan jabatan yang lebih tinggi. Pelimpahan wewenang mengalir dari atas ke bawah, sedangkan pertanggungjawaban dari bawah ke atas. Bekerja berdasarkan dokumen tertulis. Ini menunjukkan adanya formalisasi pekerjaan. Penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi teknis. Menggunakan prinsip the right man of the right place. Tidak ada nepotisme bersifat personal, tidak didasarkan pada pertimbangan pribadi, emosional, keluarga, dan sebagainya. Manajemen bekerja atas dasar aturan hukum yang sah. Aparat birokrasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jabatan didasarkan pada undang-undang dengan kualifikasi pegawai didasarkan pada ijazah. Pengangkatan pegawai murni diangkat oleh pejabat yang berwenang sehingga karir dan kedudukan ditentukan oleh pejabat yang lebih tinggi sebagai PNS tetap. Dipilih oleh partai politik, biasanya kedudukan oleh kedua partai. Karir ditentukan oleh popularitas bukan kualifikasi teknis ke PNS tak tetap. 3. Status kepegawaian, pegawai seumur hidup atau sesuai ketentuan. 4. Promosi berdasarkan senioritas dan keahlian. Struktur organisasi merupakan cara suatu tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Akan lebih tegas jika berupa suatu bagian yang membuat pengelompokan tugas, hubungan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Elemen struktur organisasi meliputi spesialisasi, departementasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi atau desentralisasi, formalisasi. Sentralisasi atau desentralisasi derajat sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab dibagikan. Pilihan tentang ini biasanya tergantung pada usia dan ukuran organisasi. Beberapa pertimbangan mengapa harus disentralisasi. A. Keterbatasan informasi dari top manajemen. B. Percepatan dalam mengatasi permasalahan. C. Memberikan atau meningkatkan motivasi pada karyawan. D. Memberi kesempatan pada pimpinan di tingkat bawah. 6. Formalisasi. Derajat sejauh mana standarisasi pekerjaan dilakukan. Ini untuk memperkuat status legal formal dalam pengelolaan organisasi. Dilakukan untuk mengurangi keanekaragaman dalam organisasi, mempermudah koordinasi, mempertegas pelaksanaan tugas, menekan biaya, dan sebagainya. Semakin formal biasanya semakin kaku, sehingga mengurangi keleluasaan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Kecenderungan yang terjadi maka pelaksanaan tugas hanya dengan menunggu petunjuk formal yang ada dan mengurangi kreativitas dari para pegawai. 2. Teori neoklasik. Teori neoklasik dimulai dengan George Hubbard dengan menitik beratkan analisanya pada ekonomi neoklasik. Model ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan sangat ditentukan oleh kemampuan wilayah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas antar daerah. Ekonomi neoklasik adalah teori luas yang berfokus pada penawaran dan permintaan sebagai kekuatan pendorong di balik produksi. Penetapan harga dan konsumsi barang dan jasa itu muncul di sekitar tahun 1900 untuk bersaing dengan teori-teori ekonomi klasik sebelumnya. Salah satu asumsi awal utama ekonomi neoklasik adalah bahwa utilitas untuk berkonsumen, bukan biaya produksi, adalah faktor paling penting dalam pembentukan nilai suatu produk atau jasa. Pendekatan ini dikembangkan pada akhir abad ke-19 berdasarkan buku-buku oleh William Stanley Jevons, Karl Menger, dan Lon Walworth. Teori ekonomi neoklasik mendasari ekonomi modern bersama dengan prinsip ekonomi Keynesian. Meskipun pendekatan neoklasik adalah teori ekonomi yang paling banyak diajarkan, ia memiliki pancela.
Istilah ekonomi neoklasik diciptakan pada tahun 1900. Ekonomi neoklasik percaya bahwa perhatian pertama konsumen adalah memaksimalkan kepuasan pribadi. Oleh karena itu, mereka membuat keputusan pembelian berdasarkan evaluasi mereka terhadap utilitas suatu produk atau layanan. Teori ini bertepatan dengan teori perilaku nasional yang menyatakan bahwa orang bertindak rasional ketika membuat keputusan ekonomi. Lebih jauh, ekonomi neoklasik menetapkan bahwa suatu produk atau layanan sering memiliki nilai di atas dan di luar biaya produksinya. Sementara neoekonomi klasik mengasumsikan bahwa nilai suatu produk berasal dari biaya bahan ditambah biaya tenaga kerja. Ekonomi neoklasik mengatakan bahwa persepsi konsumen tentang nilai suatu produk mempengaruhi harga dan permintaan. 3. Teori organisasi modern menjembatani antara teori organisasi klasik dan neoklasik. Organisasi bukanlah sesuatu yang sifatnya statis, tetapi sifatnya dinamis dan sangat tergantung pada lingkungannya. Melihat organisasi sebagai sebuah sistem yang terdiri atas subsistem yang paling tergantung satu sama lain. Organisasi merupakan sistem terbuka baik dalam interaksi antar proses, antar organisasi maupun antar lingkungan. Sifat-sifat teori modern. 1. Pandangannya tentang sistem. 2. Penegasannya pada proses yang dinamis. 3. Adaptif. 4. Multivariabel sebagai penyebab. 5. Bersifat deskriptif bukan normatif atau preskriptif. 6. Konsep dan teknik yang digunakan bersifat multidisiplin. Kontingensi merupakan prinsip utama dari pendekatan modern karena ketidakjelasannya sering pendekatan ini disebut sebagai cara berpikir, way of thinking, tentang organisasi bukan teori. Beberapa tokoh yang mengalami munculnya teori modern. 1. Herbert Simon. Pola-pola pengelolaan organisasi perlu dilakukan secara kontingensi dengan melihat situasi yang ada, termasuk dalam hal pembilangan keputusan. Dia mengembangkan satisfaction teori, di mana untuk mengambil keputusan akanlah sulit jika harus menyediakan informasi yang komplit, tetapi cukup yang memuaskan saja. Dia memadukan kakunya pendekatan struktural dengan kemampuan manusia yang terbatas. 2. Daniel Katz dan Robert Kahn. The Social Physiology Organization, yang memberikan deskripsi yang meyakinkan tentang keunggulan perspektif sistem terbuka untuk menelah hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, dan perlunya organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungannya jika menginginkan tetap hidup. Lingkungan organisasi. Dalam teori modern, organisasi tidak bisa dipisahkan dari pengaruh lingkungannya. Lingkungan organisasi secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang melingkup sebuah organisasi secara luas, sesuatu yang tidak sehingga dan mencakup seluruh elemen yang terdapat di luar organisasi. Secara khusus, seluruh elemen yang berada di luar batas-batas organisasi yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi sebagai ataupun suatu organisasi. Lingkungan organisasi sesuai lingkupnya dapat dibagi ke dalam: 1. Lingkungan eksternal di luar organisasi, lingkungan internal di dalam organisasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.